Apa sesungguhnya tujuan kamu membuat channel dan mengupload video ke YouTube? Apakah sekedar menyalurkan hobi atau sekedar menyimpan video-video dan untuk pribadi saja, atau mungkin mengharapkan imbalan, yaitu untuk mendapatkan penghasilan? Jika tujuan kamu ingin mendapatkan uang dari YouTube, maka hindari hal-hal yang berikut ini. Penasaran? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya di channel Bang Waseh. Di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara channel kita dapat dimonetisasi tanpa kendala. Namun sebelum lanjut ke videonya, simak yang lewat berikut ini. Mari sama-sama kita dukung channel ini agar terus berkembang. Caranya adalah tekan tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kamu dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru. Bagi kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga tetap sehat dan tambah rezeki. Amin. Terima kasih masih setia menonton. Agar channel kita dapat dimonetisasi, tentu kita harus menghindari hal-hal berikut ini. Salah satu contohnya adalah hindari konten berulang yang membuat pengajuan monetisasi ditolak YouTube. Bisa jadi di konten-konten kita itu terdapat konten yang berulang, yang sudah dibuat oleh kreator lain, kemudian kita ambil dan kita tampilkan ulang di channel kita. Di sini saya akan mencontohkan salah satu hal tersebut yang membuat channelnya ditolak untuk monetisasi. Ini dia monetisasi channel. Channel Anda tidak disetujui untuk monetisasi. Setelah meninjau permohonan Anda, kami mendapatkan bahwa channel Anda masih tidak mematuhi semua kebijakan monetisasi YouTube. Ini kata YouTube sendiri ya. Lalu apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya? Pertama, tinjau masukan kami. Jadi kita diharuskan untuk meninjau apa yang disarankan oleh YouTube itu sendiri. Tim peninjau kami mendapatkan bahwa channel Anda berisi hal berikut. Ini kita buka saja. Konten yang digunakan ulang. Channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan dan menambah nilai yang signifikan. Jadi kita mengambil salah satu konten dari kreator lain, kemudian menguploadnya tanpa merubah sedikit pun, itu tentu tidak boleh. Dan ketika kita mengajukan monetisasi tentu akan ditolak. Konten yang digunakan ulang itu ada yang diperbolehkan dan juga ada yang tidak boleh. Jadi ini yang boleh dimonetisasi. Dengarkan baik-baik ya. Revisi yang ditambah bumbu, humor, dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Jadi ketika kita menggunakan konten orang lain, baik itu sedikit maupun banyak, kita harus menambahi bumbu, humor, dan analisis. Contohnya adalah video reaction. Jadi video reaction itu menampilkan konten karya orang lain tapi dikasih bumbu humor, analisis, dan yang seperti itu diperbolehkan oleh YouTube. Selanjutnya, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Jadi ada konten lalu kita tanggapi konten tersebut, konten-konten pemberitaan, jadi menganalisis tentang hal yang ditampilkan oleh orang lain. Kemudian adegan suatu film dialog atau voice overnya telah Anda ubah. Kita boleh mengambil gambarnya saja, kemudian suaranya kita rubah dengan suara kita atau suara yang lain, sehingga satu adegan film itu tidak lagi menggunakan suara aslinya. Itu masih dibolehkan. Lalu selanjutnya, pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan. Jadi menanggapi atau memberi komentar pada siaran turnamen olahraga. Yang selanjutnya, video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Nah ini yang tadi saya sebutkan di atas sama, yaitu video reaction yang boleh menampilkan video aslinya namun kita beri komentar. Kemudian rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambah jalan cerita atau komentar. Jadi kita masih dapat menggunakan rekaman karya kreator lain, yang penting sudah diedit, entah itu sudah agak di zoom atau warnanya dirubah dengan color grading tertentu, atau ditambahi musik, atau menambahkan jalan cerita dan komentar. Ada yang tidak diperbolehkan dan ini harus dihindari ketika kita ingin mengajukan channel kita untuk dimonetisasi.
Contoh hal yang tidak boleh dimonetisasi, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Misalkan kita mengumpulkan beberapa klip video dari TikTok, dari Facebook, dari Instagram dan media lain, kemudian dijadikan satu, jadi kompilasi seperti itu tidak boleh. Paham ya? Selanjutnya, koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Selanjutnya, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Ada klip-klip momen-momen yang kita satukan, misalkan ketika pesta si A, pesta si B. Jadi klip-klip dari orang lain yang bukan produk kita sendiri dikompilasi tanpa ada narasi, itu tidak boleh. Lalu konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, ini pun tidak boleh tentu. Seperti halnya konten tombol subscribe yang diupload ulang tanpa merubah sedikit pun, tanpa ada editing sedikit pun, itu tidak boleh ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa tombol subscribe, green screen itu sudah banyak ditampilkan oleh kreator lain. Ketika kita ingin membuatnya, kita harus pandai-pandai merubahnya. Lalu yang terakhir, promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Jadi jangan mempromosikan channel orang lain di channel kita. Selanjutnya yang kita lakukan adalah edit channel Anda, lalu ajukan permohonan monetisasi kembali. Kemudian di sini lakukan perubahan pada channel Anda berdasarkan masukan kami. Jadi berdasarkan ini masukan-masukan rubah. Perubahan dapat berupa mengedit atau menghapus video dan memperbarui detail video. Anda dapat mengajukan ulang permohonan mulai dari tanggal 16 Juni 2021 selama channel Anda memenuhi persyaratan jumlah minimum subscriber dan jam waktu tonton publik. Jadi kalau tanggal ini ya, tanggal ini abaikan karena ini terkait dengan channel ini. Jadi biasanya ketika kita mengajukan satu channel untuk dimonetisasi kemudian ditolak, dan untuk mengajukannya kembali itu 1 bulan kemudian. Jadi ini di 1 bulan kemudiannya adalah 16 Juni 2021. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ini dirasa bermanfaat, tekan tombol like dan bagikan ke media sosial yang kalian miliki hingga apa yang kamu tahu orang lain juga tahu. Tetap sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.